Perhatikan contoh video berikut. Klip pada video tersebut menempel pada magnet batang. Tahukah kamu mengapa dua benda bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak materi ini dengan seksama dan tetap semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, nama saya Naswa Adila. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar fisika ya. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kemagnetan. Klip yang menempel pada magnet disebabkan karena adanya medan magnet. Jadi, hal ini juga berlaku pada pola serbuk besi pada sekitar magnet, seperti pada video. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, serbuk besi akan membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Ruangan tempat paku berada disebut medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel ditimbulkan oleh magnet, maka medan gaya disebut juga medan magnet. Jadi, medan magnet adalah ruangan di sekitar benda bersifat magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berdasarkan video sebelumnya, terlihat bahwa garis gaya magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Bahan magnetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Yang pertama ada bahan ferromagnetik, adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. Yang ketiga ada bahan diamagnetik, adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh bahan diamagnetik adalah bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Pada tahun 1819, seorang profesor dari Denmark, Hans Christian Ørsted, melakukan suatu percobaan dengan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Ørsted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri listrik. Tetapi, ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Sehingga, berdasarkan percobaan Ørsted dapat disimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnetik. Selain timbul medan magnetik di sekitar arus listrik, medan magnetik juga dapat terjadi di kawat lurus berarus listrik, kawat melingkar berarus listrik, solenoida, dan toroida. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Seperti terlihat pada gambar berikut, tanda X adalah masuk, tanda titik adalah tanda keluar. Bagaimana dengan besar induksi magnetnya? Sebuah kawat yang dialiri arus besar I akan menimbulkan induksi magnet sebesar B, dengan rumusnya adalah B sama dengan mu0 kali I per 2V per A. Ini berlaku untuk N sama dengan 1. Bagaimana kalau kawatnya lebih dari 1, misalnya N buah kawat, maka persamaannya menjadi B sama dengan mu0 kali I kali N per 2V per A. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan keempat jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik, seperti terlihat pada gambar berikut. Besar induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik adalah B sama dengan mu0 kali I per 2V kali A. Bagaimana kalau kawatnya lebih dari satu lingkaran, misalnya N buah lingkaran?
maka persamaannya menjadi B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2V kali A. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut dengan solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoid dengan tangan kanan, dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, yaitu arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Pada gambar berikut, titik O adalah titik pusat solenoid dan titik P adalah titik ujung solenoida. Besar induksi magnet pada pusat solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Besar induksi magnet pada ujung solenoida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2L. Toroida adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2V kali A. Gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi akibat interaksi antara medan magnetik dengan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Timbulnya gaya magnet yang dialami oleh sebuah kawat penghantar disebabkan oleh beberapa hal. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang beraliran arus listrik. A berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau induksi magnet. B berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat. C berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. D berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arah arus dengan arah induksi magnet. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika kita buka telapak tangan kita dengan 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, maka arah ibu jari merupakan arah arus listrik. Arah 4 jari merupakan arah induksi magnet. Dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Gaya magnet juga dialami oleh dua buah kawat sejajar beraliran arus listrik yang saling berdekatan. Timbulnya gaya pada masing-masing kawat dapat dianggap bahwa kawat pertama berada dalam medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat kedua, dan sebaliknya, kawat kedua berada dalam medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dua penghantar lurus sejajar yang dialiri arus listrik akan terjadi gaya tarik-menarik apabila arus listrik memiliki arah yang sama, dan gaya tolak-menolak apabila kedua arus listrik yang mengalir berlawanan arah. Besarnya gaya Lorentz yang terjadi adalah B1 sama dengan mu 0 kali I1 per 2V kali A. B2 sama dengan mu 0 kali I2 per 2V kali A. F1 karena pengaruh B2 dan F2 karena pengaruh B1. F1 sama dengan B1 kali I1 kali L sin theta. Theta sama dengan 90 derajat sehingga theta besarnya 90 karena berbanding lurus antara B dengan F. F1 sama dengan B2 kali I1 kali L sin 90 derajat. F1 sama dengan B2 kali I1 kali L kali 1. F1 sama dengan B2 kali I1 kali L. F2 sama dengan B2 kali I1 kali F. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2V kali A kali L. Apabila besarnya gaya per satuan panjang kawat dituliskan sebagai F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2V kali A. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik juga akan mengalami gaya magnetik. Muatan listrik Q yang bergerak di dalam magnet B akan mengalami gaya Lorentz F dengan rumus FL kali Q kali V kali B sin alpha. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika kita buka telapak tangan kita dengan 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, maka arah ibu jari merupakan arah muatan positif, arah 4 jari merupakan arah induksi magnet, dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz.
Apabila yang bergerak adalah muatan negatif, ketika kita buka telapak tangan kita dengan 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, maka arah ibu jari merupakan arah muatan negatif, arah 4 jari merupakan arah induksi magnet, dan arah punggung tangan adalah gaya Lorentz. Yang pertama ada bel listrik, merupakan suatu alat yang menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Bel listrik lebih banyak dimanfaatkan sebagai simbol, peringatan, isyarat, atau penanda khusus terhadap suatu peristiwa. Alat ini pada umumnya digunakan di sekolah, pintu halaman rumah, dan acara perlombaan tertentu. Bunyi nyaring yang dihasilkan oleh bel listrik berasal dari aliran listrik yang muncul pada saat tombol pengaktifan ditekan. Cara kerja bel listrik adalah bel ditekan sehingga saklar tersambung. Kemudian kedua arus listrik mengalir ke solenoida. Pada solenoida, arus listrik menimbulkan medan magnet. Kemudian medan magnet menarik batang besi masuk ke dalam solenoida dan batang besi akan memukul bel, sehingga bel berbunyi. Yang kedua ada kereta maglev. Kereta maglev atau kereta rel magnet adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Kereta maglev dapat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Prinsip kerja kereta maglev yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnetik. Kereta maglev memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta maglev mengambang kurang lebih 10 mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan induksi yang juga menghasilkan medan magnetik di dalam kereta, seperti pada gambar. Sebuah bidang yang memiliki ruas A ditembus oleh medan magnetik B yang membentuk sudut theta terhadap garis normal, seperti pada gambar. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Flux magnetik yang melewati suatu bidang tertentu nilainya sebanding dengan jumlah garis medan magnet yang melewati bidang tersebut. Semakin rapat garis medan magnetik, maka semakin kuat medan magnet. Besarnya flux magnetik dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan B kali A kali cos theta. Sebuah kawat memanjang timur sampai barat, dialiri arus listrik dari timur ke barat. Apabila kawat tersebut dipengaruhi oleh medan magnet luar yang arahnya ke utara, maka arah gaya Lorentz yang memengaruhi kawat adalah jawabannya ke bawah. Solenoida dengan 100 lilitan dan panjang 1,0 m dialiri arus listrik 5,0 A. Jika μ0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka besar induksi magnet di tengah-tengah solenoida adalah diketahui μ0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, N sama dengan 100, L sama dengan 1M, I sama dengan 5A. Ditanya BP. BP sama dengan μ0 kali N kali I per L, sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 100 kali 5 per 1. BP sama dengan 2V kali 10 pangkat min 4T. Sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 40 cm kuadrat ditembus oleh medan magnetik sebesar 200T yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Besar flux magnetik yang dihasilkan adalah diketahui A sama dengan 40 cm kuadrat sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat. B sama dengan 200T. Theta sama dengan 60 derajat. Di soal membentuk 30 derajat terhadap bidang. Theta adalah B terhadap bidang normal. Ditanya Pi. Jawab, Pi sama dengan B kali A kali cos theta. Pi sama dengan 200 kali 40 kali 10 pangkat min 4 cos 60 derajat. Pi sama dengan 8000 kali 10 pangkat min 4 kali 0,5. Pi sama dengan 4000 kali 10 pangkat min 4. Pi sama dengan 0,4 Weber. Maka jawabannya B.
Sebuah kawat lurus panjang melintang dari selatan ke utara dan dialiri arus menuju ke utara. Tentukan arah medan magnet pada titik yang tepat berada pada di sebelah barat kawat. Jawabannya B, ke atas. Sebuah muatan 0,5 μ C bergerak dalam medan magnet 0,02 T dengan kecepatan 2,0 kali 10 pangkat 4 M/s. Tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan apabila arah gerak muatan tegak lurus dalam medan magnet. Jawabannya adalah C, 2 kali 10 pangkat min 4 T. Diketahui Q sama dengan 0,5, μ C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 C. B sama dengan 0,02. T sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 T. V sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 M/s. Alfa sama dengan 90 derajat. Ditanya FL. Jawab. FL sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. FL sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 10 pangkat 4 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali sin 90 derajat. FL sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 1. Maka FL sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 N. Garis-garis gaya magnet dengan kerapatan 10 Weber per m kuadrat menembus bidang seluas 50 cm kuadrat. Tentukan flux magnet jika arah garis gaya terhadap permukaan bidang membentuk sudut 60 derajat. Jawabannya A, 0,025 akar 3. Diketahui A sama dengan 50 cm kuadrat sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat. B sama dengan 10 Weber per M kuadrat. Theta sama dengan 30 derajat. Di soal membentuk 60 derajat terhadap bidang. Theta adalah B terhadap bidang normal. Ditanya Pi. Jawab. Pi sama dengan B kali A kali cos theta. Pi sama dengan 10 kali 50 kali 10 pangkat min 4 kali cos 30 derajat. Pi sama dengan 500 kali 10 pangkat min 4 kali 0,5 akar 3. Pi sama dengan 250 kali 10 pangkat min 4 akar 3. Pi sama dengan 0,025 akar 3 Weber. Wah, ternyata fisika itu mudah ya, dan juga fisika ternyata sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi jangan lupa untuk belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.